Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh wartawan kami di lapangan. Inilah live update selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama. Saudara Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama langsung melapor ke Polda Metro Jaya seusai dikeroyok oleh orang tak dikenal di restoran Garuda Cikini, Jakarta Pusat pada Senin 21 Februari. Haris saat itu diketahui baru turun dari mobil untuk menghadiri pertemuan dengan pengurus KNPI di sebuah restoran yang berlokasi di Cikini. Ia diserang setidaknya 3 orang tak dikenal dengan cara dipukul di bagian wajah dan kepala hingga menderita luka lebam. Untuk informasi selengkapnya, saudara, terkait adanya pengeroyokan yang dilakukan orang tak dikenal ini, sudah ada wartawan Tribun News, ada Fandi mana di sana yang akan memberikan informasinya untuk Anda. Fandi, silahkan dengan update informasi terkait adanya pengeroyokan yang dialami oleh Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama ini. Ya baik, Nila, selamat siang Tribuners. Dapat kami laporkan bahwa pada hari Senin 21 Februari 2022 kemarin, atau tepatnya pada malam hari, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia Haris Pertama melaporkan kejadian pengeroyokan yang dia alami di Polda Metro Jaya. Haris diketahui dikeroyok oleh setidaknya tiga orang tidak dikenal di sebuah restoran di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat pada hari Senin kemarin sekitar pukul 2 siang. Saat itu Haris berencana bertemu dengan tim hukum dari DPP KNPI, namun setelah turun dari mobil, baru setibanya di parkiran, tiba-tiba saja dia diserang oleh setidaknya 3 orang yang tidak dikenal, yang langsung menyerang di bagian wajah dan juga bagian belakang kepalanya. Dan pelaku diduga sudah membuntuti Haris sejak kepergian atau sejak keberangkatannya di kediamannya. Hal itu ia katakan berdasarkan dengan pengakuan salah satu security kompleks dan juga diperkuat dengan security di parkiran restoran Garuda Cikini yang menyebut bahwa mobil yang ditumpangi Haris sudah diikuti atau dibuntuti oleh orang tidak dikenal. Sehingga saat Haris turun dari mobil, peristiwa penyerangan itu langsung terjadi secara membabi buta yang mengakibatkan Haris menderita sejumlah luka lebam di bagian wajah dan juga bagian belakang kepala. Haris juga langsung dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk mendapatkan perawatan dan juga melakukan visum dari luka lebam yang dia alami akibat pengeroyokan orang tak dikenal. Dan juga Haris Pertama juga sudah melaporkan kasus tersebut ke Polsek Menteng, Jakarta Pusat tak lama setelah kejadian pengeroyokan itu terjadi. Namun selang beberapa jam, tepatnya di malam harinya, beberapa pengurus DPP KNPI dan juga Haris Pertama kembali membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya, dan laporan itu sudah diterima oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulfan, mengatakan bahwa laporan tersebut sudah diterima di Polda Metro Jaya dan polisi akan langsung memulai penyelidikan atas dugaan penganiayaan ataupun pengeroyokan yang dialami oleh Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama. Dihubungi juga secara terpisah Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat, juga sudah mengkonfirmasi terkait dengan laporan yang dibuat oleh Haris Pertama, dan dia sudah memerintahkan penyidik untuk segera memulai penyelidikan kasus pengeroyokan Haris Pertama. Dan langkah cepat polisi juga langsung dilakukan karena sejak Haris Pertama pada Senin malam kemarin membuat laporan polisi, ia langsung dibuatkan berita acara perkara atau BAP di Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dan juga Haris menuturkan kepada awak media yang menunggu di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya bahwa kronologi singkat
pengeroyokan yang dialami dirinya bermula saat dia ingin menghadiri sebuah pertemuan di restoran Garuda yang berlokasi di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat. Haris menduga bahwa orang-orang yang mengeroyok dirinya ini merupakan orang suruhan ataupun orang yang sudah dibayar yang diduga untuk mencelakai dirinya. Dan Haris juga mengatakan bahwa sempat ada nada-nada ancaman atau kata-kata bersifat provokatif ataupun ancaman saat peristiwa pengeroyokan itu terjadi. Di antaranya Haris saat dipukul di bagian kepala dan juga bagian wajah, sempat terdengar dari salah satu terduga pelaku melontarkan kata-kata bunuh dan mati. Dan Haris mengatakan lebih lanjut bahwa ia enggan untuk berspekulasi lebih lanjut dan mendesak kepolisian agar segera menangkap para pelaku dan juga menuntut kepada kepolisian agar segera mengungkap kasus ini secara terang benderang. Inilah. Baik, Fandi Permana, wartawan Tribun News, saudara melaporkan terkait update terkini kasus dugaan pengeroyokan yang dialami oleh Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saudara telah terhimpun wawancara dengan Ketua DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia Haris Pertama. Berikut liputannya untuk Anda. Kronologi kejadian seperti apa sih, Pak? Kronologi kejadiannya, jadi saya berniat ketemu tim hukum di DPP KNPI di rumah makan restoran Garuda Cikini yang depan Taman Ismail, seberang Taman Ismail Marzuki. Nah, saat saya masuk parkiran mobil, kan ada tempat parkirnya. Saya masuk parkir, saya turun dari mobil, baru 3 langkah saya turun dari mobil, tiba-tiba kepala saya dihajar dari belakang oleh seseorang yang tidak saya kenal. Dihajar, tidak lama setelah dihajar, saya lihat ke belakang, ada lagi yang hajar saya di bagian wajah. Nah, habis itu ada yang dorong, saya sempat tahan, saya duduk sambil lindungi kepala, belakang dan depan. Itu sekitar 2 orang ya, lebih dari 1 orang itu meneriakkan berbicara bunuh, mati, kayak seperti itu. Itu berapa orang tuh, Bang, yang melakukan pengeroyokan? Yang saya lihat ya, ada 3 orang, karena satu dari pas saya dihajar dipukul dari belakang pakai benda tumpul ya, kepala saya juga sudah dipisum. 2 orang itu yang hajar saya dari belakang sama di muka. Oke. Tindak lanjut yang Abang lakukan setelah dikeroyok apa, Bang? Ya, saya cuma meminta kepolisian segera menangkap pelaku pengeroyokan terhadap diri saya karena ada bahasa bunuh dan mati. Saya yakin saya tidak pernah punya masalah dengan orang-orang tersebut ya. Jadi saya yakin ada dalang di belakang. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum mendatangi pesantren Miftahul Khairat, Desa Manggung Jaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang pada Selasa 22 Februari, yang menyampaikan bela sungkawa hingga melihat langsung kondisi kebakaran di pesantren tersebut. UU mengaku terkejut mendengar kabar musibah kebakaran yang menelan setidaknya 8 santri ini, yang meyakini bahwa ke-8 santri yang berpulang menjadi syuhada lantaran tengah menimba ilmu saat menghafal Al-Quran dan juga meninggal dunia karena bencana. Informasi selengkapnya, Saudara, sudah ada Muhammad Azam, wartawan Warta Kota di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Selamat siang, Azam. Silahkan dengan informasi Anda. Ya, baik Nila, terima kasih melaporkan dari lokasi kejadian kebakaran di Pondok Pesantren Miftahul Khairat, Desa Manggung Jaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang. Memang untuk suasana terkini dari Pondok Pesantren Miftahul Khairat masih diselimuti duka. Sejumlah tokoh warga maupun masyarakat mendatangi Pondok Pesantren Miftahul Khairat untuk mengucapkan bela sungkawa, termaksud dari Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum yang mendatangi Pondok Pesantren Miftahul Khairat untuk mengucapkan bela sungkawanya.
Dalam kunjungannya itu, UU meminta agar pihak keluarga pesantren untuk dapat bertabah atas musibah ini. UU juga menyebut bahwa para korban atau 8 santri yang meninggal dunia ini termasuk dalam syuhada, sebab mereka sedang menuntut ilmu, bahkan menghafalkan Al-Quran di pesantren tersebut. Memang dari update terakhir dari Kapolres Karawang AKBP Aldi Subartono, untuk korban meninggal atau santri yang meninggal sebanyak 8 orang dan 3 santri lainnya mengalami luka-luka. Untuk data 8 santri yang meninggal diantaranya itu ialah inisial RA 7 tahun warga Kabupaten Subang, inisial AFG 11 tahun warga Kabupaten Subang, AS 12 tahun warga Cikampek, M 10 tahun warga Cilamaya Kulon, MFW 13 tahun warga Wadas, MR 13 tahun warga Rawagempol Karawang, MAM 12 tahun warga Gandok Pedes, dan untuk 8 korban yang meninggal ini masih proses identifikasi. Sementara untuk korban yang mengalami luka-luka ada 3 orang, yakni MR, A, dan R. Mereka yang mengalami luka-luka sedang menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Karawang. Semalam juga Bupati Karawang Selika Nur Rahadiana bersama Kapolres dan Dandim bahkan Wakapolda Jabar mendatangi lokasi kejadian dan juga menjenguk keluarga korban luka-luka di RSUD Karawang. Seperti itu Nila. Dilanjutkan juga tadi Wakil Gubernur UU Jawa Barat mengunjungi salah satu rumah duka salah satu santri yang meninggal, ialah Aditya usia 10 tahun. Mereka almarhum menjadi salah satu korban meninggal dalam insiden kebakaran tersebut. Disebutkan salah satu keluarga menyebut bahwa sejak lulus PAUD atau TK, almarhum Aditya ini sudah menginginkan untuk masuk ke pondok pesantren untuk menghafal Al-Quran. Seperti itu. Dijelaskan juga salah satu saksi dari warga kemarin menjelaskan kejadian atau suasana ketika kejadian kebakaran di pondok pesantren Miftahul Khairat memang terjadi sekira pukul 1 siang. Ketika itu terlihat asap yang mengepul. Salah satu warga bernama Hilman Fakih itu pun menceritakan ketika ia datang asap sudah mengepul tebal, ia berusaha mencari pertolongan bersama warga maupun santri lainnya untuk menghubungi pemadam kebakaran dan memadamkan api seadanya. Lalu dijelaskan ketika kejadian itu santri berhamburan saling teriak, dan memang untuk titik lokasi kebakaran terjadi di lantai 2, tepatnya di asrama santri pada siang hari ketika santri itu sedang istirahat. Dijelaskan juga salah satu santri atau 8 santri yang meninggal itu diduga karena terjebak saat hendak keluar dari titik kobaran api. Sebabkan jalan atau akses tangga untuk turun itu terjebak atau ada api yang membesar seperti itu. Mila. Baik, terima kasih banyak Azam, wartawan Warta Kota melaporkan saudara terkait kebakaran yang terjadi di pesantren Miftahul Khairat, Desa Manggungjaya, Kabupaten Karawang. Informasi lebih lengkapnya sudah terhimpun wawancara dengan seorang saksi yang juga warga setempat, yakni Hilman Fatih. Berikut liputannya untuk Anda. Naik ke atas kan di sana Pak, yang itu ya itu baru tahu ada korban. Total 8 Kang. Total 8. Oke. Kang, namanya siapa Kang? Nama saya Hilman Pak. Iwan apa kan? Hilman. Hilman. Santri Kang atau apa Kang? Bukan, saya masih Warga. Ya. Waktu awal tahunya gimana, ada api yang langsung besar atau gimana? Kalau saya ditelepon sama teman Pak. Ditelepon dikabarin katanya pondok pesantren ini kebakaran. Langsung Saya ke sini ternyata bener ada asap. Asap. Ya saya kan itu tuh lari ke sana ke pom. Minta alat pemadam itu. Hilman ya? Iya, pas ke sini udah gede. apa? Ya di sana doang saya lama Pak, soalnya itunya kan Bisa izin. apa?
Iya, minta izin, terus belum lagi kan saya nggak bisa cara pakainya juga. Berapa lama tuh? Paling sekitar 20 menitan, Pak. 20 menit ya. Berapa pemadam Kang yang turun tadi? Yang turun tadi ada 2 mobil kalau nggak salah. 2 mobil. Ilman apa Kang? Ilman pakai, Pak. Itu waktu pas kejadian ada sempat yang teriak atau seperti apa gitu? Banyak, Dari kan? dalam. Nah, kalau yang di dalam kurang tahu, Pak. Soalnya yang di sini juga teriak semua, minta tolong semua. Soalnya kan nyelamatin yang di sini, barang-barang juga. Jadi nggak tahu di sana ada antri. Berapa lama Kang? Mungkinan lagi tidur kali ya? Kemungkinan besar Kak, sedang tidur. Katanya sih ada yang ngomong lagi istirahat juga, ada yang udah sholat. Cuman kan tangga yang di sebelah sananya juga ikut kebakar, Pak. Jadi nggak bisa keluar. Ya, katanya sih ada anak kecil juga, ini semua juga anak-anaknya takut semua. Itu Kang satunya. Tepat pada Senin 21 Februari kemarin, saudara, merupakan hari pertama mogok kerja sejumlah perajin tahu dan juga tempe, diantaranya yang juga dilakukan di wilayah Banten. Tampak 2 pabrik tahu di Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Banten ini sepi. Rencananya mogok kerja tersebut akan dilakukan selama 3 hari terhitung sejak 21 hingga 23 Februari. Hal ini dilakukan menyikapi tingginya harga kedelai yang tak kunjung stabil dalam beberapa bulan terakhir. Informasi selengkapnya terkait aksi mogok sejumlah produsen tahu dan juga tempe ini sudah tersambung bersama saya, ada Desi Purnamasari yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Selamat siang Desi, silahkan Desi dengan informasi Anda. Iya, baik. Selamat siang Nila dan juga Tribuners. Sebelumnya memang pantauan tribunbanten.com saat berada di 2 lokasi pabrik tahu yang berlokasi di Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang pada Senin 21 Februari 2022 kemarin. Memang hari tersebut merupakan hari pertama para pengrajin tahu menggelar aksi mogok produksinya yang akan dilakukan selama 3 hari ke depan, yakni yang dimulai dari tanggal 21 sampai 23 Februari 2022 mendatang. Aksi mogok produksi jualan tahu tersebut memang hal ini menyikapi tingginya harga kedelai yang juga tak kunjung stabil dalam beberapa bulan terakhir ini. Dan memang pada saat pantauan di lokasi, pabrik tersebut tampak tidak adanya aktivitas pembuatan tahu. Dan semua alat yang biasa digunakan untuk membuat tahu dan tempe tersebut pun tampak sedang dibersihkan oleh para pekerjanya. Dan memang dari beberapa para pekerja ini pun mengaku bahwa setelah adanya aksi mogok kerja yang dilakukan selama 3 hari ke depan ini membuat beberapa karyawan ada yang memilih untuk pulang ke kampung halamannya. Namun beberapa karyawan lainnya pun tetap memilih untuk berada di tempat lingkungan kerjanya lantaran tidak memiliki ongkos untuk pulang kampung sendiri. Dan dari salah satu pekerja yakni Ade, ia mengatakan bahwa pihaknya mulai mogok produksi selama 3 hari ke depan yang sudah terhitung sejak minggu malam, dan terakhir produksi memang malam minggu tersebut. Dan ia pun mengaku bahwa produksi tahunya dikirim di sekitar pasar Cikande dan juga Pamarayan. Dan ia juga mengatakan bahwa pihaknya bersama dengan pengrajin tahu lainnya akan tetap melakukan aksi mogok produksi ini sampai 3 hari ke depan. Hal ini dilakukan agar pemerintah segera memberikan solusi terkait tingginya harga kedelai ini. Dan memang para pihak pengrajin tahu ini pun berharap agar harga kedelai ini segera stabil kembali seperti sedia kala. Begitu Nila. Desi Purnamasari, terima kasih banyak wartawan Tribun Banten atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Desi. Kita lanjutkan ke informasi masih terkait sejumlah aksi mogok. Saudara, perajin tahu dan juga tempe, naiknya harga kedelai ini juga membuat pabrik tahu dan tempe di Kota Bogor berhenti beroperasi. Satu di antaranya adalah pabrik tahu Pak Uci,
yang berada di Jalan Cibalangun RT 1 RW 5 Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Mulai Senin kemarin, pabrik tahu miliknya berhenti beroperasi selama 3 hari ke depan. Bukan hanya harga kacang kedelai saja yang menjadi faktor tidak beroperasinya pabrik tersebut, namun juga harga bahan baku lain yang ikut mengalami kenaikan. Informasi selengkapnya sudah ada wartawan Tribun News Bogor, Reynaldi di sana yang akan memberikan informasinya untuk Anda. Halo, selamat siang. Reynaldi, bisa diinformasikan terkait aksi mogok yang dilakukan sejumlah produsen tahu dan juga tempe di Bogor. Seperti apa informasinya? Iya, halo, selamat siang Nila. Jadi informasinya mengenai naiknya harga kacang kedelai ini membuat para pengrajin tahu dan tempe di Kota Bogor berhenti beroperasi. Salah satunya itu di pabrik tahu milik Pak Uci yang tepatnya berada di Jalan Cibalagung, RT 1 RW 5, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat. Nah, jadi mulai pada hari Senin kemarin, tepatnya pada tanggal 21 Februari 2022, selama 3 hari ke depan, pabrik tahu miliknya akan berhenti beroperasi. Jadi berhenti beroperasinya ini ternyata berpengaruh kepada kenaikan harga dari kacang kedelai. Selain kacang kedelai sendiri, ternyata di pabrik tahu ini sendiri yang mengalami kenaikan bahan baku lainnya seperti garam dan juga kunyit. Jadi untuk kunyit sendiri naiknya sebesar Rp2.000 dan untuk garam sendiri naiknya sebesar Rp500. Jadi untuk berhentinya beroperasi ini merupakan bentuk dari demo para pengrajin tahu dan tempe itu sendiri. Jadi kemarin saya sempat wawancara dengan Ketua Kopti Kota Bogor sendiri, itu memang sangat berdampak dengan berhentinya beroperasi para pengrajin tahu dan tempe ini sendiri. Jadi bahkan pengiriman kacang kedelai dari Kopti ini sendiri sempat mengalami penurunan. Jadi menurutnya penurunan ini sebesar 25%. Jadi memang seharusnya para pengrajin tahu dan tempe ini mereka sangat kewalahan dengan naiknya harga bahan baku ini tersebut, seperti itu Nila. Jadi untuk kedepannya Ketua Kopti ini sendiri dirinya pesimis karena bahan baku ini memang diimpor dari luar negeri dan diharapkan untuk pemerintah untuk turun tangan dengan adanya subsidi nanti mendatang, seperti itu Nila. Baik, Reynaldi, wartawan Tribun News Bogor, saudara melaporkan terkait kondisi langkanya atau mahalnya harga kacang kedelai yang ternyata juga berdampak pada sejumlah bahan baku lain. Kami jeda sejenak, saudara. Setelah ini masih akan ada beragam informasi lain untuk Anda, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Nah, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu
Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin. Ada kembali menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Yarda. Saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya. Tim Subdit 3 Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Bangka Belitung melakukan penggeledahan di gedung arsip daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Bangka Belitung pada Senin sore, saudara. Sebelumnya 13 penyidik juga melakukan penggeledahan terhadap Badan Keuangan Daerah atau Bakuda Babel pada Senin pagi. Penggeledahan ini dilakukan sebagai pemenuhan rekomendasi dari Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK Republik Indonesia dan juga KPK atas perkara tindak pidana korupsi pengadaan alat-alat kesehatan pada tahun 2011 silam di Rumah Sakit Umum Provinsi Insinyur Soekarno. Informasi selengkapnya, saudara, sudah ada wartawan kami dari Bangka Pos, Cici Nasyanita di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Selamat siang, Cici, silakan dengan informasi Anda. Baik, selamat siang Nila. Baik, saya informasikan memang kemarin tim Subdit ya Tipikor Polda Bangka Belitung melakukan penggeledahan di ruang arsip kantor DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan pada hari serupa juga pada siang harinya dilakukan penggeledahan di kantor Bakuda Provinsi Bangka Belitung. Nah, ini sebelumnya juga pemerintahan lainnya, yakni di Bapeda dan juga di Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ini merupakan penyelidikan dari rekomendasi dari BPK dan KPK mengenai proyek Alkes pada tahun 2011 silam. Nah, memang pagu anggaran untuk proyek ini sebesar 68 miliar, namun belum diketahui indikasi berapa kerugian negara dalam dugaan kasus korupsi ini. Kemudian juga dalam penyelidikan ini sebenarnya merupakan proses pelengkapan dalam penyelidikannya. Mereka sudah sebenarnya mengantongi beberapa bukti lainnya, dan untuk nama-nama dari yang terjerat dalam kasus ini pihak dari penyidik belum menyampaikan kepada awak media. Dan kemudian dalam proses penggeledahan arsip-arsip yang sudah lama ini memang diakui oleh penyidik terjadi kendala ya, karena waktu dari arsip ini sudah hampir 2011 yang lalu, sehingga mereka harus berusaha untuk mencari dari tumpukan-tumpukan arsip beberapa tahun. Dan juga dia menyayangkan akan kurangnya perhatian akan pengarsipan yang ada di instansi pemerintahan, dan ini menjadi catatan, dan dia berharap agar nanti ke depannya pengarsipan lebih tertib kembali, agar bila ada hal seperti ini mungkin akan lebih membantu ke depannya. Dan untuk informasi selanjutnya terkait ini masih dalam penyelidikan dan belum ada hasil untuk disampaikan kepada media. Seperti itu, Nila. Baik, terima kasih banyak Cici Nasyanita, wartawan Bangka Pos, atas informasi Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saudara, Pak Tribun wawancara dengan Kasubdit 3 Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Berikut liputannya untuk Anda. Untuk hasil, kita belum bisa kasih tahu. Kalau hubungan kita melakukan penggeledahan ini, kita sudah melakukan dengan ini sudah 4 tempat di Dinkes, Bapeda, Bakuda, di Serwan. Ini terkait dengan penyidikan kita tentang Alkes tahun 2011. Sejauh ini Pak, mungkin perkembangannya seperti apa? Sudah berapa persen yang terkumpul dari? Kita lagi berusaha melengkapi untuk permintaan dari BPK untuk penghitungan KN-nya. Makanya kita perlu data-data yang melengkapi data yang diminta BPK. Sudah berapa persen kita bukti-bukti yang terserap mungkin? Kalau persentase ini kita masih kita ambil, nanti belum kita kumpulin semua berapa itunya. Kalau berapa? 68 miliar, Bang. Iya. Kalau indikasi ini sudah ada? Oh, belum kita. Belum ada. Ini makanya kita lagi lengkapi dari permintaan BPK-nya. Ini ke 2011 ya, kenapa ya, belum selesai sampai 2021, udah hampir 10 tahun? Belum,
Iya. Selesainya kan baru naik penyidikannya baru tahun 2016. 2016 sudah naik penyidikan. Sudah. Nah, berapa tahun kemudian kendalanya apa? Ada terhenti atau gimana? Maksudnya baru tahun 2021 mulai disering geledah-geledah kan? Kendalanya. Kendalanya kan kemarin kita ajukan ke BPK. Ya, laporan kita hasil ini kita yang sudah kita lakukan dalam penyidikan kita sudah serahkan kemarin, baru dari BPK-nya ngasih tahu. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Aparatur Desa Dukung Kabupaten Belitung didampingi perwakilan Polsek Tanjung Pandan, Babin Kamtipmas, dan juga Babinsa mengecek kondisi kebun warga pada Senin 21 Februari. Pengecekan ini merupakan tindak lanjut laporan warga terkait aktivitas tambang ilegal suntik yang merusak pohon sawit. Rombongan melihat langsung satu pohon sawit cukup besar yang nyaris rubuh ke arah kolong akibat aktivitas itu. Informasi selengkapnya, Saudara, sudah ada wartawan Pos Belitung, ada Dede Suhendar di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Selamat siang, Dede. Bagaimana update informasi terkait adanya tambang timah ilegal ini? Silakan dengan laporan Anda. Ya, baiklah, bisa kami laporkan pada kemarin hari Senin tanggal 21 Februari 2022, rombongan aparatur desa Dukung bersama perwakilan anggota Polsek Tanjung Pandan dan anggota Babinsa beserta Babin Kamtipmas turun langsung mengecek area kebun milik warga setempat. Pengecekan ini menindaklanjuti laporan warga yang mengeluhkan terhadap aktivitas tambang liar jenis suntik yang beroperasi di sekitar kebun mereka. Berdasarkan hasil pengecekan, rombongan melihat langsung satu pohon sawit yang nyaris rubuh akibat yang diduga akibat aktivitas tambang liar di sekitar lokasi kebun warga tersebut. Kemudian pihak desa berinisiatif untuk memediasi kedua belah pihak sebelum mereka memutuskan untuk melanjutkan kejadian tersebut ke ranah hukum. Namun berdasarkan hasil mediasi yang digelar pihak Desa Dukung sekitar pukul 2 siang, kedua belah pihak akhirnya bersepakat untuk menempuh jalur damai. Di mana dalam surat perjanjian damai tersebut terdapat 2 poin, yaitu yang pertama pihak dari pemilik kebun menyatakan ingin minta ganti rugi sebesar 5 juta rupiah atas kerusakan satu pohon sawit dan meminta seluruh penambang tidak lagi melakukan aktivitas tambang liar di sekitar lokasi kebun. Mendengar permintaan dari pemilik kebun, rombongan perwakilan para penambang itu bersedia menuruti semua permintaan mereka. Akhirnya pihak desa memutuskan untuk mendamaikan kedua belah pihak. Demikian ya. Baik, terima kasih banyak Dede Suhendar, wartawan Pos Belitung, atas informasi Anda. Juga telah terhimpun, Saudara, wawancara yang dilakukan oleh wartawan kami dengan perwakilan pemilik lahan, yakni Agustini. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi ini adalah kebun sawit Bapak. Jadi ada penambang legal itu udah 2 minggu beroperasi di sini. Cuman dia kan selama 2 minggu itu dia ndak mengganggu hak kami, maksudnya ndak kena kebun. Tapi lo udah 2 minggu itu makin kesini dia mulai ngambil maksudnya merusak gitu, nambang di tempat kami gitu, dan itu pun merusak satu pohon sawit kami. Itu kan kami sebagai pihak keluarga tidak terima, dan kami tetap akan memperpanjang kasus ini. Gitu. Kapan Bu itu Bu robohnya Bu? 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Setelah 2 minggu ini penambang di sini, awal minggu ketiga dia mulai, karena di situ lagi ada lokasi timah, dia mulai mepet ke sini karena di sini kan banyak timah. Dia kerjanya siang apa malam Bu? Nah dia malam kerjanya di Pandai, karena kan siang kami nganyau di sini mantau, dia malam kerja dari jam 12 ke bawah. Kami kan tidak mungkin mantau di sini 1 kali 24 jam. Kebun ini punya siapa Bu? Punya Bapak, atas nama teman Selan. Lah berapa lama Bu kebun Bu? Hampir 20-an lah, karena kan sawit telah tinggi. Dari situ kita lihat berapa belas tahun atau berapa puluh tahun bela punya kebun ini. Jadi kalau harapan keluarga Bu nanti gimana? Pokoknya harapan yang pertama, kami ada anak lagi, ada tambang di sini satu pun. Terus yang kedua, kami otomatis minta ganti rugi sawit. Untuk yang sementara 1 batang Bu ya? Iya, untuk sementara. Kalau ini memang tidak di-stop bisa habis semua 10 hektar. Sepasang suami istri di Kabupaten Pringsewu ditangkap kepolisian, Saudara, atas tuduhan menjalankan bisnis prostitusi di dalam rumah mereka. Pasutri tersebut diketahui berinisial SG yang berusia 64 tahun dan juga BR 46 tahun yang merupakan warga Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu.
Keduanya menjajakan sejumlah perempuan yang menjadi pekerja seks komersil pada pria hidung belang. Dalam melancarkan aksinya, mereka juga mematok tarif tertentu pada lelaki hidung belang tersebut. Informasi selengkapnya, saudara, sudah ada wartawan Tribun Lampung, Didik Budiawan, yang akan melaporkan informasi lebih lengkapnya terkait pasutri penyedia jasa prostitusi ini. Didik, silahkan dengan laporan Anda. Oke, terima kasih Nila. Pada hari Sabtu, 19 Februari 2022, kira pukul 14.00 WIB, polisi dari jajaran Polres Pringsewu Lampung telah mengamankan pasangan suami istri berinisial SG 64 tahun dan BR 46 tahun warga Pekon Fajar Mulia, Kecamatan Pagelaran Utara, Lampung. Keduanya diamankan polisi karena diduga telah melakukan praktik prostitusi, yakni dengan menyediakan jasa pekerja seks komersial di rumahnya sendiri, yakni dengan selain itu juga pasangan suami istri ini juga menyediakan bilik atau kamar untuk berbuat persetubuhan antara PSK dengan pelanggan. Dan pasutri ini dalam menjalankan bisnis esek-eseknya ini mengambil keuntungan sebesar 35.000 hingga 50.000 rupiah, di mana keuntungan ini didapat dari tarif jasa yang ditawarkan sebesar 150.000 rupiah. Pasangan suami istri ini saat ini sudah digelandang ke Mapolsek Pagelaran, di mana keduanya terancam pasal 296 KUHP dan atau pasal 506 KUHP, ancaman hukuman penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Sementara itu, Nila, bahwa pasutri ini beralasan melaksanakan bisnis esek-esek ini karena keterbutuhan ekonomi, di mana pekerjaan sehari-harinya sebagai petani tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Demikian, Nila. Ya, Saudara, Didik Budiawan, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara yang merupakan pengakuan dari pelaku dan juga pernyataan resmi dari Kapolsek Pagelaran Ibtu Hasbullah. Berikut liputannya untuk Anda. Bapak dulu bukanya dari tahun berapa, Pak? Lupa. Kira-kira udah berapa tahun? Tapi sempat berhenti ya? Buka lagi sekitar berapa bulan ini? Ini kan yang kemarin kita ini. Pak, Bapak jalanin kerjaan seperti ini sudah berapa lama, Pak? Jalanin kerjaan ini sudah berapa lama? Nggak ada kerjaan lain, Pak? Ya ada. Hah? Ada. Nggak ada. Sebelumnya Bapak kerja apa sebelumnya? Sebelumnya kita kerja upah nukang. Terus sekarang berhenti kenapa? Udah tua nggak. Udah nggak kuat lagi. Terus Bapak dari Ibu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari itu dari mana? Penangkapan sepasang suami istri ini, Bang? Alhamdulillah, terima kasih. Sepasang suami istri ini kebetulan kita lakukan penggerebekan khususnya di Pagelaran Utara sesuai dengan laporan dari masyarakat. Jadi sebenarnya kita amankan di Polsek Pagelaran untuk dikembangkan. Ini sudah berapa lama mereka beroperasi bisnis prostitusi ini? Keterangan dari TSK ini kurang lebih 4-5-6 bulan. Terus sebelumnya dia bekerja sebagai apa sih, Pak? Sebenarnya ya petani di kampung, ya mungkin yang tidak diduga sehingga melakukan pekerjaan prostitusi ini, kira kan membuat resah masyarakat, jadi kita lakukan untuk pengamanan mereka.
Terus apa aja yang diamankan oleh pihak kepolisian yang disita nih Pak, barang buktinya Pak? Untuk sementara kita lakukan penangkapan mereka dan kita bawa ke Mapolsek untuk barang bukti yang kita amankan berupa uang kurang lebih 150.000. Demikian. Terus untuk ancaman hukumannya Pak? Ancaman hukumannya kurang lebih setahun 4 bulan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Jajaran Polres Aceh Tenggara terus melakukan pengejaran dan pencarian terhadap 5 orang pelaku pemerkosaan yang telah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Para pelaku ini diduga memperkosa seorang gadis warga Desa Salang Alas, Kecamatan Badar di sebuah pondok perkebunan jagung di Desa Krekan, Rumah Pasir, Kecamatan Lawe Alas, Aceh Tenggara pada Januari lalu. Selain 5 orang yang masih DPO, Saudara, ada seorang tersangka yang sudah berhasil ditangkap, yakni Hairul Anwar alias Obol yang ditangkap di wilayah Sumatera Utara. Untuk informasi selengkapnya ada Asnawi Lui, wartawan Serambi News yang akan memberikan informasinya untuk Anda. Halo Asnawi, silahkan dengan laporan Anda. Ya, baik Nila, pada tanggal 20 Februari 2022, jajaran kepolisian Polres Aceh Tenggara sudah mendeteksi keberadaan para tersangka pelaku pemerkosaan terhadap seorang wanita berinisial ID, umur 18 tahun, warga Salang Alas, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara. Terhadap 5 tersangka ini, kita sudah diketahui keberadaannya, yaitu Sawaludin adalah pacar daripada korban pemerkosaan, Fahriji, Sopan, Iran, dan Usman. Nah, mereka diketahui keberadaannya dengan kelengkapan alat jejak digital, teknologi canggih yang dimiliki jajaran kepolisian Polda Aceh, yaitu di Polres Aceh Tenggara, sehingga mereka mendeteksi persembunyian para tersangka. Nah, mereka juga sudah diminta oleh Kapolres Aceh Tenggara AKBP Bramanti Agustiono agar menyerahkan diri secara baik-baik kepada pihak keluarga. Nah, apabila mereka tidak menyerahkan diri secara baik-baik, maka kepolisian jajaran Polres Aceh Tenggara yang sudah mendeteksi keberadaan para tersangka akan melakukan tindakan tegas dan terukur. Nah, di sini juga dapat kita sampaikan pemerkosaan yang terjadi pada tanggal 28 Januari di 2022 ini terjadi di sebuah perkebunan jagung di Desa Kran, Lawe Alas, yang dilakukan oleh pacar korban ID yang digilir dengan 5 rekan-rekan pemuda lainnya. Nah, ironisnya dalam pemerkosaan ini juga pacar mengutip duit 50.000 per orang, sehingga sang pacar Sawaludin juga menerima uang sebesar 250.000 dari hasil pemerkosaan bergilir yang mereka lakukan. Nah, di sini juga bisa saya sampaikan bahwa sampai saat ini pihak kepolisian terus melakukan pengejaran terhadap tersangka yang saat ini sudah diketahui keberadaannya. Dalam waktu dekat ini, apabila mereka tidak menyerahkan diri, akan dilakukan penggerebekan dan mengambil tindakan tegas. Baik, terima kasih banyak Asnawi Lui, wartawan Serambi Indonesia. Untuk informasi selengkapnya, Saudara, telah terhimpun wawancara dengan Kapolres Aceh Tenggara AKBP Bramanti Agustiono. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi pada malam hari ini, anggota Opnal Satreskrim Polres Aceh Tenggara berhasil mengamankan salah satu pelaku pemerkosaan. Kami akan kembali seusai jeda dengan beragam informasi lain. Saudara tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada. Masih bersama dengan saya Nila Irda dalam live update siang saudara. Dinas Kesehatan Sumatera Utara menyiapkan sebanyak 800 tempat tidur untuk isolasi terpusat warga Sumut yang terpapar COVID-19. Saat ini lokasi isolasi milik Pemprov Sumut yang sudah kembali beroperasi adalah isolasi di Rumah Sakit Haji Medan. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Sumut, angka kasus COVID-19 mengalami lonjakan tertinggi tercatat pada 19 Februari, yakni sebanyak 2.349 kasus. Untuk informasi lebih lengkapnya, saudara, terkait lonjakan kasus COVID-19 di Sumut, sudah ada wartawan Tribun Medan, ada Rehtin di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Selamat siang, Rehtin. Silahkan dengan laporan Anda. Selamat siang, Nila. Baik, sejak kemarin, tepatnya pada tanggal 21 Februari 2022, pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah membuka kembali lokasi isolasi terpusat. Dan pada hari Senin kemarin, lokasi isolasi terpusat atau isoter yang sudah dibuka itu ada di lokasi isoter Asrama Haji Medan. Dan berdasarkan keterangan dari Dinas Kesehatan Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara telah mencapai puncak dari lonjakan kasus COVID-19 tepatnya pada 19 Februari 2022 lalu, yaitu kasus aktif meningkat sebanyak 2.349 kasus. Dan sementara untuk pada tanggal 21 Februari 2022 lalu, lonjakan kasus itu sedikit menurun, yaitu meningkatnya sekitar 1.900-an. Dan berdasarkan keterangan dari Kesehatan Provinsi Sumatera Utara juga, hingga saat ini akan mengaktifkan kembali beberapa lokasi isoter selain lokasi asrama haji, yaitu di lokasi Rumah Sakit Haji Medan, terus juga di Hotel Suci, dan gedung P4TK, dan juga gedung BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Dan pada saat pembukaan lokasi isoter di asrama Haji Medan, Gubernur Sumatera Utara, Bapak Edi Rahmayadi juga sempat memberikan pernyataan di mana beliau menginginkan isolasi mandiri atau isoman itu ditiadakan. Karena isoman mandiri di rumah yang dilakukan warga selama ini sudah sangat tidak efektif, di mana menyebabkan kluster keluarga dan penularan COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara semakin tinggi. Dan berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sendiri, isolasi mandiri itu di rumah saat ini sudah mencapai angka 14.500. Dan Gubernur Edi meminta agar lokasi isolasi terpusat diperbanyak supaya warga tidak harus lagi melakukan isolasi mandiri di rumah karena ada banyak ketidakefektifan seperti rumah-rumah yang tidak layak untuk menjadikan lokasi isolasi mandiri ataupun warga yang kurang kesadaran sehingga ketika isolasinya belum selesai tapi sudah keluar rumah dan menyebabkan penyebaran COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara semakin meningkat. Begitu, Nila. Baik, terima kasih banyak Rehden, wartawan Tribun Medan, saudara melaporkan terkait lonjakan angka kasus COVID-19 di Sumatera Utara. Telah terhimpun pula wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Ismail Lubis. Berikut liputannya untuk Anda. Sumatera Utara menyelesaikan 800 menyiapkan sekarang, 800 tempat tidur. Ya, mulai dari ada SOSKI, ada P4TK, ada BPSDM, ada asrama haji, ada rumah sakit haji, ada GL Toping dan sebagainya.
Pak Kadis, untuk mekanisme vaksin pulang atau di yang 2 juta yang masyarakat. Tapi sudah kita sampaikan ya, sesuai dengan instruksi ya, bagi kita ya warga Sumatera Utara, kita berharap ya yang ketika dia vaksin 2-nya drop out di bawah 6 bulan. Ayo kita vaksin kembali untuk dosis 2 ya. Dia bisa AstraZeneca, bisa Moderna, bisa Pfizer ya. Untuk yang drop out di atas 6 bulan, maka kita harapkan vaksin kembali untuk vaksin 1 dan 2. Bisa alokasi yang vaksin ada sekarang AstraZeneca, bisa Pfizer, bisa dan Sinovac bisa. Bang, untuk pelaksana sendiri, sadaran apa kita yang bakalan? Ya, sekarang kan kita mengunggah, kita berharap kepada masyarakat untuk melakukan ini. Karena kita bisa, karena bersama. Kita tidak bisa kalau tidak bersama dalam melawan pandemi COVID ini. Bang, orang mau kemari ya, cuman syaratnya Bang? Kemana? Untuk masuk isoter. Sekarang ini, kita kan nanti kan ada apa? Kalau tadi sudah disampaikan Pak Gubernur ya, kan sekarang kalau Medan, kabupaten kota lain punya isoter. Kita harapkan ini harus terbangun dari awal. Dan ini untuk warga Sumatera Utara yang tidak berdomisili di Medan lah. Yang Medan kan punya Soci, punya PTK. Tapi begitu pun kita akan angkut semua karena kita akan menyiapkan ini ya. Artinya kita kolaborasi antara pemerintah kabupaten kota dengan pemerintah provinsi. Jadi 33 kabupaten kota itu tetap berkolaborasi. Kalau kita sendiri kita tidak mampu menyelesaikan ini. Sampai hari ini sudah ada mungkin yang mau kita bawa kemari? Sekarang ini kita yang sudah siap itu ada isoter. Petugas gabungan TNI Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja, saudara, kembali menggelar operasi justisi di Banjarmasin. Kali ini operasi menyasar sejumlah tempat yang terpantau adanya kerumunan, seperti sirih depan Balai Kota, angkringan di Jalan Haji Hasan Basri, dan juga sirih 0 km. Meski demikian, dalam operasi kali ini, petugas hanya memberikan sosialisasi untuk terus menerapkan protokol kesehatan. Informasi lebih lengkapnya, saudara, sudah ada Rahmadi, wartawan Banjarmasin Post, yang akan memberikan informasinya untuk Anda. Halo, Rahmadi, silakan dengan laporan Anda. Baik, Mila, dapat saya laporkan. Tadi malam baru saja dilaksanakan operasi justisi gabungan antara dari TNI, Polri, dan juga Satpol PP. Nah, operasi ini dilaksanakan pada malam hari, yaitu dimulai dari di Kota Banjarmasin, di mana sasarannya adalah pusat-pusat keramaian warga seperti taman, tempat makan, dan sejumlah tempat lainnya yang berpotensi menimbulkan kerumunan warga. Nah, namun tindakan kali ini yang diberikan hanyalah berupa teguran kepada warga yang tidak mentaati protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan memakai masker. Ada beberapa warga yang kedapatan tidak memakai masker saat berada di ruang lingkup terbuka. Nah, itu diberikan masker langsung oleh petugas. Nah, operasi ini sendiri berlangsung cukup singkat, hanya kira 1 jam. Begitu, Mila. Baik, terima kasih banyak Rahmadi, wartawan Banjarmasin Post, atas informasi Anda terkait penerapan protokol kesehatan dan juga operasi petugas untuk memberikan sosialisasi. Terima kasih sekali lagi Rahmadi, selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Banjir merendam sejumlah wilayah di Kabupaten Maros pada Senin 21 Februari. Dari data yang berhasil dihimpun, ada setidaknya 8 kecamatan yang terendam banjir. Kepala BPBD Maros, Muhammad Fadli, mengatakan banjir terjadi setelah Maros dilanda hujan selama 2 hari terakhir. Kecamatan yang kini terendam banjir juga diketahui sudah langganan lokasi banjir. Informasi lebih lengkapnya ada Nurul Hidayah, wartawan Tribun Timur, saudara, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Nurul, selamat siang. Bisa diinformasikan ada berapa banyak kecamatan di Maros yang terendam banjir, kemudian bagaimana kondisi terkininya? Baik, Mila dan Tribuners, 8 kecamatan di Kabupaten Maros direndam banjir usai diguyur hujan selama 2 hari terakhir. Dari informasi yang kami terima, 8 lokasi ini memang merupakan daerah langganan banjir, di mana saat intensitas hujan sangat tinggi, itu memang potensial terjadi banjir di daerah tersebut.
Nah, dari data yang kami peroleh ada 8 kecamatan, diantaranya yakni Turikale, Lau, Bontoa, Maros Baru, Marusu, Mencoloe, Simbang, dan Bantimurung yang saat ini sudah terendam banjir. Nah, dari ketinggian airnya sendiri ini berbeda-beda Tribuners, mulai dari setinggi lutut atau 30 cm hingga ada yang setinggi dada orang dewasa yakni 1,5 meter. Saat ini Tribuners ada 2 lokasi di mana merupakan lokasi banjir terparah, yakni di Desa Bonto Talasa dan juga Desa Matiro Deceng. Nah, di Desa Bonto Talasa ini ada sekitar 100 rumah Tribuners yang terendam banjir dan juga ada 150 hektar sawah yang juga turut terendam banjir di Desa Bonto Talasa ini, dan bahkan air sempat merambah ke jalanan dan mengakibatkan pengendara motor harus ekstra hati-hati saat melintas. Sementara di Desa Matiro Deceng ini Tribuners ada 400 rumah warga, 237 hektar sawah, serta 49 hektar tambak warga yang harus terendam banjir dan mengakibatkan kerugian hingga ratusan juta rupiah kepada masyarakat karena ini sawah dan juga tambaknya sebentar lagi dipanen, namun karena banjir ini akhirnya mengakibatkan kerugian yang cukup besar kepada masyarakat. Nah, Tribuners, meski ketinggian air sudah mencapai 1,5 meter hingga saat ini Tribuners belum ada masyarakat yang dievakuasi oleh BPBD, namun pihak BPBD telah menghimbau kepada seluruh kepala desa maupun kelurahan untuk menyiapkan posko siaga bencana sehingga ketika ada penambahan debit air ini bisa masyarakatnya langsung dievakuasi ke posko tanggap bencana tersebut. Baik, Nila. Oke, terima kasih Nurul Hidayah, wartawan Tribun Timur atas informasi Anda dengan update terkini kondisi kecamatan di sejumlah kecamatan di Maros yang terendam banjir. Untuk informasi lebih lengkapnya, Saudara Tribun wawancara dengan Kepala Desa Bonto Talasa dan juga wawancara dengan Kepala BPBD Maros, Fadli. Berikut liputannya untuk Anda. 8 kecamatan. Ada berapa kakak ya? Kalau kakak belum bisa kita pastikan untuk kakaknya. Nanti kita masih basis kewilayahan yang mana terdampak. Pak, apakah nanti ada pemberian bantuan Pak seperti itu? Kita upayakan nanti lihat kondisi bagaimana situasi terakhir, apakah memang membutuhkan untuk kita bantu. Karena biasanya ada beberapa daerah juga sudah menganggap bahwa sesuatu hal itu sudah biasa, nanti pada waktu-waktu tertentu mereka sudah butuh, mereka Oh, jadi 8 kecamatan ini memang sering terkena banjir ya Pak? Iya, hampir setiap kondisi-kondisi curah hujan seperti ini, mereka ini kecamatan ini yang terdampak duluan. Artinya dalam satu kecamatan juga itu hanya titik-titik tertentu juga, tidak semua yang kena. Seperti di daerah Lau itu hanya terdampak di Kelurahan Matiro Deceng. Tetapi tidak bisa kita karena di situ juga. Pak, di Desa Bonto Talasa ini ada sekitar berapa rumah yang terendam banjir, Pak? Kalau rumah hampir semua dusun kena. Hampir semua dusun? Iya. Dusun. Jadi mulai dari dusun Macina sampai Bonto Pak Dinging itu terimbas semua. Yang paling parah di mana, Pak? Yang paling parah dusun Pakir ini Balang-Balang. Iya, karena perputaran air itu cepat sekali. Sampai keluar di jalan ya tadi, Pak? Sampai keluar di jalan, terus nyeberang ke Tanggul yang pengairan, nah, itu nanti airnya sampai di Maros. Iya. Pak, untuk jumlah sawah yang diterendam ada berapa, Pak? Luasan sawah sebenarnya keseluruhan di Desa Bonto Talasa itu kurang lebih 650 hektar, tapi yang terendam ini kurang lebih 150 hektar. Pak, ini penyebab banjir ini ada kira-kira ada? Ya, selain air hujan yang tinggi intensitasnya, ini juga ada pengaruh dari air pasang sebenarnya. Sudah berapa hari hujan? Mulai dari 2 hari yang lalu musim hujan. Total rumah Pak yang terendam kira-kira berapa Pak? Kalau total rumah ya hampir semua karena semua dusun kurang lebih 1.000. 1.000 ya Pak? 1.000 rumah. Pak, ini kondisi saat ini apakah sudah mulai surut atau bagaimana Pak? Ya mudah-mudahan karena kita lihat memang ada pengumuman dari BMKG itu 3 hari lamanya. Jadi mudah-mudahan air pasang juga air laut sudah surut sehingga air sungai cepat mengalir. Oh iya Pak.
Pak, apakah di sini ada posko seperti itu Pak untuk warga? Tadi pagi saya sudah himbau ke tim relawan bencana, tim Destana, supaya siap siaga di setiap dusun, karena kita ada tim relawan di sini. Oh, ada relawan Destana. Ada berapa orang Pak? 25 yang terdaftar di SKY itu, ada 5 orang. Titik untuk warga mengevakuasi barang di kantor desa. Kantor desa ya Pak. Pak, himbauannya kepada masyarakat Pak? Ya, dengan adanya kejadian seperti ini adalah merupakan. Saudara, ratusan pengungsi kembali berunjuk rasa di depan kantor International Organization for Migration atau IOM Pekanbaru. Mereka yang sebagian besar berasal dari Afghanistan, Irak, Iran, Sudan hingga Suriah ini menuntut dikirim ke Australia yang menjadi negara tujuan untuk mendapatkan suaka. Sejumlah perwakilan pengungsi sempat melakukan pertemuan dengan tim pengawasan pengungsi luar negeri sebelum akhirnya membubarkan diri. Untuk informasi lebih lengkapnya, Saudara, terkait aksi unjuk rasa yang dilakukan ratusan imigran ini sudah ada wartawan Tribun Pekanbaru, ada Fernando Sikumbang, yang sudah siap dengan informasinya untuk Anda. Halo, selamat siang. Fernando, silahkan dengan laporan Anda. Oke, Nila, terima kasih. Selamat siang. Oke, pada kemarin, Nila, pada Senin kemarin, ratusan imigran atau pengungsi dari Afghanistan kebanyakan mereka menggelar aksi di depan kantor IOM yang berada di Jalan HR Subrantas, Kota Pekanbaru, Nila. Dan mereka menggelar aksi tersebut, satu tuntutan utamanya yakni diberangkatkan segera ke negara ketiga, satu tujuan negara ketiga yakni Australia diantaranya, Nila. Dan mereka meminta IOM memfasilitasi dan segera menindaklanjuti tuntutan mereka. Karena mereka mengaku sudah cukup lama berada di Kota Pekanbaru. Dari pengakuan perwakilan pengungsi yang sempat melakukan perbincangan langsung dengan perwakilan dari tim PPLN atau pengawas pengungsi luar negeri yang ada di Kota Pekanbaru, mereka mengaku sudah berada di Kota Pekanbaru selama 8 hingga 9 tahun. Ada juga diantaranya yang sudah 10 tahun berada di pengungsian di Kota Pekanbaru, maka mereka merasa sudah terlalu lama di Kota Pekanbaru sebagai pengungsi sehingga meminta IOM, UNHCR untuk segera menindaklanjuti permintaan mereka agar segera diberangkatkan ke negara ketiga, Nila. Dan menanggapi hal tersebut, tim Satgas PPLN atau tim pengawas pengungsi luar negeri di Kota Pekanbaru menanggapi hal tersebut dan menyampaikan bahwa mereka seharusnya para pengungsi tidak melakukan unjuk rasa untuk menuntut diberangkatkan ke negara ketiga. Sebab untuk penempatan atau resettlement di negara ketiga tersebut adalah kebijakan langsung dari negara ketiga. Mereka hanya bisa mengusulkan pengungsi yang bakal ditempatkan di negara ketiga tersebut. Artinya pihak UNHCR sendiri hanya bisa menyampaikan usulan kepada negara ketiga terkait penempatan tersebut, sehingga tidak ada intervensi terkait penempatan ke negara ketiga. Jadi para pengungsi tidak bisa memaksa untuk bisa ditempatkan di negara ketiga sesuai dengan keinginan mereka, namun harus menanti kebijakan dari atau keputusan dari negara ketiga yang bakal menjadi tempat tujuan mereka. Dan disampaikan juga tim Satgas PPLN juga mengingatkan agar para pengungsi yang sudah berada di Kota Pekanbaru selama ini tetap menjaga kondusivitas dan juga keamanan dan ketertiban selama berada di Kota Pekanbaru. Karena sesuai dengan regulasi yang ada, mereka sebagai pengungsi tidak diperkenankan untuk menggelar unjuk rasa, Nila. Karena sesuai dengan aturan yang disampaikan oleh tim PPLN, bahwa sesuai regulasi dan undang-undang yang ada di Indonesia, para pengungsi tidak diperkenankan untuk menggelar aksi unjuk rasa maupun mogok makan. Apalagi mereka sudah berulang kali menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor IOM, Nila, dan juga mereka juga sempat menggelar aksi unjuk rasa di Kanwil dan juga di depan kantor Kesbangpol yang ada di Pekanbaru. Aksi unjuk rasa tersebut sangat disayangkan oleh tim PPLN yang ada di Kota Pekanbaru,
sehingga tim PPLN pun memberi peringatan bila nantinya para pengungsi kembali menggelar aksi unjuk rasa serupa, tim dari aparat keamanan bakal mengambil tindakan tegas, terutama dari kepolisian bakal tindakan tegas, terutama pengungsi-pengungsi yang dianggap sebagai provokator terhadap aksi unjuk rasa, karena aksi unjuk rasa ini sudah terjadi beberapa kali dan sempat mengganggu ketertiban yang ada di Kota Pekanbaru. Untuk saat ini, Nila, pemerintah sendiri bersama IOM sudah menempatkan para pengungsi di tempat yang layak. Ada sejumlah akomodasi yang tersedia di Kota Pekanbaru. Total ada sekitar 8 akomodasi yang ada di sejumlah wilayah di Kota Pekanbaru. Dan tempat tersebut memang merupakan tempat-tempat yang cukup nyaman bagi para pengungsi untuk tinggal sementara di Kota Pekanbaru ini sembari menanti kepastian pemberangkatan mereka ke negara ketiga. Karena mereka sendiri merupakan para pengungsi yang berasal dari sejumlah negara. Totalnya ada sekitar 900 pengungsi yang ada di Kota Pekanbaru saat ini Nila. Mereka itu berasal kebanyakan dari Afghanistan, ada juga yang dari Sudan, ada juga dari Irak dan Iran, serta sejumlah negara lainnya. Maka mereka pun diimbau untuk tetap menjaga ketertiban selama berada di Kota Pekanbaru. Begitu Nila. Baik, terima kasih banyak Fernando Sikumbang, wartawan Tribun Pekanbaru. Saudara melaporkan terkait ratusan imigran yang berunjuk rasa. Untuk informasi lebih lengkapnya telah terhimpun wawancara dengan Kepala Badan Kesbangpol Kota Pekanbaru, Sulfahmi Andrian. Berikut liputannya untuk Anda. Sedang berproses, pemerintah tetap berusaha menyampaikan aspirasi ini, termasuk dengan lembaga perwakilan PBB yang ada di Pekanbaru juga melakukan hal yang sama. Tapi penjelasan demi penjelasan yang kita sampaikan kepada para pengungsi ini tidak dapat diterima oleh mereka. Mereka tahunya bagaimana mereka secepat mungkin bisa dilakukan resettlement. Dan kemudian kami dari pemerintah Kota Pekanbaru bersama stakeholder, Satgas PPLN Kota Pekanbaru, ya, ada kepolisian, ada dari imigrasi, Rudenim, kemudian Kesbangpol, dan lain-lainnya, mengingatkan kepada kawan-kawan pengungsi atau komunitas pengungsi Afghanistan yang ada di Kota Pekanbaru ini untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, ini berkaitan juga dengan saat ini ya, Pekanbaru berada pada level 3 PPKM dan himbauan pemerintah, anjuran pemerintah bahwa mengurangi kegiatan-kegiatan yang bersifat keramaian, menghindari kerumunan. Tentu hal ini sangat yang dilakukan para pengungsi ini tentunya melanggar ketentuan yang sudah ada dan himbauan pemerintah terkait dengan pemberlakuan PPKM level 3. Kami himbau kepada mereka untuk mematuhi ini, dan apabila himbauan ini tidak dipatuhi oleh para pengungsi ini, maka kami dari Satgas PPLN Kota Pekanbaru tentu akan mengambil tindakan tegas ya terhadap pelanggaran-pelanggaran yang. Balai Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN Sulawesi Tenggara, Saudara Dijen Bina Marga Kementerian PUPR menggelontorkan dana sebesar 600 miliar rupiah pada tahun 2022 untuk pemeliharaan jalan nasional. Seperti yang diketahui, pemeliharaan jalan nasional adalah kegiatan penanganan jalan berupa pencegahan, perawatan, dan perbaikan yang rutin dilakukan setiap tahunnya. Hal ini diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan nasional agar tetap berfungsi secara optimal, melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai. Informasi lebih lengkapnya, Saudara, ada wartawan Tribun News Sultra, ada Ridwan Kadir di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang, Ridwan. Silahkan, Ridwan, dengan laporan Anda. Selamat siang, rekan Nila. Dapat saya sampaikan, dari dana senilai 600 miliar tersebut, BPJN telah menargetkan sepanjang 1.497 km yang tersebar di beberapa kabupaten di Sulawesi Tenggara. Berdasarkan keterangan dari Kepala BPJN Sultra, yaitu Yohanes Tulak, menuturkan bahwa pemerintah pusat memberikan tiap tahunnya dengan besaran dana yang sama dan tujuan pemeliharaan jalan yang sama pula dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Kemudian dapat saya sebutkan juga untuk peta jaringan jalan nasional di Sulawesi Tenggara, yaitu yang pertama Kota Kendari menuju Wawotobi, Kolaka, kemudian ada Kabupaten Kolaka menuju Kolaka Utara hingga ke perbatasan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.
Kemudian dari titik Kabupaten Kolaka, yaitu menuju Bombana, Konawe Selatan, hingga kembali atau memutar ke kota Kendari. Kemudian ada Kendari menuju Konut hingga ke perbatasan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Kemudian di pulau lainnya, yaitu Pulau Muna, yaitu ada jalan nasional yaitu Tampo hingga ke Tondasi. Kemudian dari Pulau Buton, yaitu ada Labuan Bajo hingga Lasalimu. Kemudian dapat saya sampaikan pula bahwa selain pemeliharaan jalan, memang ada sebagian pengerjaan yang dapat terbilang cukup berat. Seperti misalnya yang terjadi pada tahun sebelumnya, yakni adanya bencana alam berupa longsor yang mengakibatkan terputusnya jembatan Pohara, sehingga perbaikan cepat dibutuhkan agar akses masyarakat bisa kembali normal seperti semula. Kemudian akses jalan tersebut merupakan hal yang sangat penting karena menghubungkan ke Kabupaten Konawe Utara hingga menuju ke perbatasan Sulawesi Tengah. Kemudian jalan tersebut juga menghubungkan ke 4 kabupaten yang ada di Sultra, antara lain Kabupaten Konawe, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Kolaka Utara, dan Kabupaten Kolaka hingga menuju ke perbatasan Sulawesi Selatan. Demikian rekan Nila yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih banyak Ridwan Kadir, wartawan Tribun News Sultra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Ridwan. Kita ke informasi lain, Saudara. Pemkab Sika tahun ini melalui dana pinjaman daerah menganggarkan dana perbaikan jaringan pipa air bersih dari Pulau Besar ke Desa Perumahan, Kecamatan Olok Timur, Kabupaten Sika, Flores, NTT. Pengerjaan jaringan air ini dengan mengganti pipa yang rusak dengan pipa baru menggunakan perahu motor. Pipa tersebut mengapung di atas air laut yang ditarik dari sumber mata air ke permukiman warga di Parumahan. Informasi lebih lengkapnya, Saudara, ada Nofri Fuka, wartawan dari Tribun Flores yang akan memberikan informasinya untuk Anda. Halo Nofri, silakan dengan laporan Anda bagaimana perbaikan jaringan pipa air bersih di Pulau Parumahan. Baik Nila, terima kasih. Sekitar tanggal 19 Februari 2022 yang lalu, pemerintah Kabupaten Sika turun ke lokasi untuk memperbaiki pipa air yang selama ini menjadi keluhan bagi warga di Desa Parumahan. Adapun pipa air ini sudah rusak dan pemerintah Kabupaten Sika dengan menggunakan anggaran pinjaman sebesar 500 juta turun ke lokasi untuk memperbaiki pipa tersebut. Adapun 2 pipa yang diperbaiki, awalnya pipa tersebut ditarik ke daerah pesisir dan setelah diperbaiki ditenggelamkan ke dasar laut yang panjangnya sekitar 29 km dengan kubus beton 60 x 60 x 60 cm. Dan diketahui juga sebelumnya memang pipa ini sudah diperbaiki, yakni melalui anggaran pendapatan belanja daerah. Namun dikarenakan dalam proses ke depan, terusnya sebelumnya mengalami kerusakan, sehingga pemerintah Kabupaten Sika turun lagi untuk memperbaiki pipa air tersebut. Adapun diketahui juga bahwa Desa Parumahan dan Pulau Besar ini merupakan kepulauan yang berada di wilayah Flores, terkhususnya di Kabupaten Sika, dan akses untuk terkhususnya untuk air minum, kebutuhan air minum bagi masyarakat di Desa Parumahan agak sulit, sehingga mau tidak mau digunakan seperti digunakan pipa untuk mengangkut air ke sana. Dan Kepala Desa Mudir melalui Tribun.com juga menyampaikan apresiasinya atas pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sika yang sudah membantu masyarakat dalam menangani keluhan yang selama ini mereka keluhkan. Demikian dapat saya sampaikan. Baik ya, terima kasih laporan Anda, wartawan Tribun Flores, Nofri Fuka. Selamat bertugas kembali, Nofri. Kita ke informasi terakhir, Saudara. Tili, pria penyelamat buaya berkalumban, akhirnya pulang ke kampung halamannya di Kabupaten Sragen pada Senin 21 Februari
Kedatangan Tili lantas disambut haru dan tangis oleh sang ibunda hingga kakak perempuannya. Kepulangan Tili ke Sragen ini dibantu oleh Budiono Rahmadi yang merupakan pengusaha dari Kabupaten Sragen. Tili dan sang ibunda diketahui sudah tidak bertemu selama 13 tahun. Seusai Tili merantau dan meninggalkan Sragen, kampung halamannya. Informasi lebih lengkapnya terkait kepulangan Tili, sang penyelamat buaya berkalung ban. Saudara, sudah ada wartawan Tribun Solo, ada Septiana di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang. Septiana, bisa diinformasikan bagaimana suasana pada saat Tili, sang penyelamat buaya ini pulang ke kampung halaman dan bisa bertemu dengan sang ibunda? Silahkan dengan laporan Anda. Ya, baik Mila, terima kasih. Sebelumnya beberapa waktu lalu viral di media sosial bahwa aksi penyelamatan yang dilakukan oleh pria yang menyelamatkan buaya berkalung ban di Kota Palu, Sulawesi Tengah yang ternyata merupakan warga Sragen. Setelah ditelusuri ternyata dari pihak keluarga yang ada di Kabupaten Sragen, yakni ibu dan kakaknya yang tinggal di Suku Pondok, Kecamatan Suku Pondok, Desa Kendang Sapi, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, ternyata sudah lama tidak bertemu dengan putra terakhirnya tersebut. Diketahui Tili pulang ke Sragen terakhir pada tahun 2019 ketika sang ayah meninggal dunia. Kemudian setelah itu Tili tidak pulang ke Sragen, bahkan 7 tahun lalu tidak dapat berkomunikasi, keluarga di Sragen tidak dapat berkomunikasi atau lost kontak dengan Tili yang ada di Palu, Kota Palu. Kemudian setelah aksinya viral, pihak keluarga di Sragen baru mengetahui keadaan Tili saat aksinya tersebut viral dan diberitakan di mana-mana. Kemudian karena viral, akhirnya Tili dapat kembali dengan bantuan beberapa pihak. Tili dapat kembali berhubungan atau berkomunikasi kembali dengan keluarganya yang ada di Kabupaten Sragen. Dan akhirnya berkat bantuan dari seorang pengusaha di Sragen, Tili dapat pulang ke Sragen pada Senin kemarin. Tili berangkat dari Kota Palu sekitar pukul 9 waktu setempat dan kemudian transit dulu di Makassar dan turun atau landing di Bandara Juanda Surabaya. Kemudian dari Bandara Juanda, Tili dijemput oleh pengusaha yang berbaik hati membelikan tiket Tili pulang ke Sragen tersebut. Setelah sampai di Sragen, sang ibu dan kakaknya tidak kuasa menahan tangis karena memang sudah belasan tahun Tili tidak pulang ke rumah atau tidak berjumpa dengan sang ibu dan kakaknya yang ada di Kabupaten Sragen. Kemudian setelah ternyata Tili sering pulang ke Pulau Jawa, tapi tidak pulang ke rumahnya yang ada di Kecamatan Jenar. Tili seringnya pulang ke Solo maupun ke Ngawi, tempat atau rumah kakaknya